Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Winda Nurtiana selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Perkenalkan, nama saya Sucinda Yuliani dengan NIM 4444210022 dari kelas 4A Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis kadar air metode Nuclear Magnetic Resonance atau NMR. Topik yang akan saya bahas di sini yaitu ada kadar air, apa itu Nuclear Magnetic Resonance, lalu prinsip dari Nuclear Magnetic Resonance, instrumennya, mekanisme, dan aplikasi dari NMR. Apa sih itu kadar air? Kadar air merupakan salah satu karakteristik yang penting karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur, dan cita rasa pada bahan pangan. Nah, kadar air ini dalam bahan pangan juga ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan. Jadi, kadar air yang tinggi dapat mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, kamir untuk berkembang biak, sehingga dapat mengakibatkan perubahan pada pangan. Nah, apakah penting penentuan kadar air dalam bahan pangan? Nah, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan itu sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusiannya mendapat penanganan yang tepat. Karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air, maka nantinya dikhawatirkan akan dapat terjadi kerusakan pada pangan yang mana akan membahayakan untuk kesehatan konsumen yang mengkonsumsi bahan pangan tersebut. Berikutnya di sini ada metode pengukuran kadar air. Nah, pengukuran kadar air dalam bahan pangan dapat ditentukan dengan beberapa metode. Di sini terdapat 4 metode untuk pengukuran kadar air. Yang pertama yaitu ada metode pengeringan. Metode pengeringan ini contohnya ada termografimetrik. Lalu yang kedua ada metode destilasi. Metode destilasi ini contohnya yaitu metode termovolumetri. Lalu yang ketiga ada metode kimia, contohnya itu ada metode Carl Fisher. Dan yang keempat ini ada metode fisis, contohnya itu metode NMR sendiri atau biasa disebut dengan Nuclear Magnetic Resonance. Nah, dalam bahasa Indonesianya tuh biasanya disebutnya resonansi magnetik inti atau disingkat RMI. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih mengenai metode fisis dari si NMR ini. Bagaimana sih sejarah si NMR ini bisa ada? Nah, NMR ini pertama kali diamati oleh 2 kelompok ahli fisika pada tahun 1945. 2 kelompok ini masing-masing punya 3 orang per satu kelompok ini. Nah, kelompok satu ini ada Bloch, Hansen, dan Packard dari Universitas Stanford. Dia itu mendeteksi proton air melalui sinyal NMR. Sementara kelompok satunya lagi yaitu ada Parcell, Torrey, dan Pound. Dia dari Universitas Harvard melakukan suatu observasi sinyal dari proton pada lilin parafin. Nah, 2 kelompok tersebut, si Bloch dan Parcell ini memperoleh hadiah Nobel untuk fisika pada tahun 1952 terhadap penemuannya itu, si Nuclear Magnetic Resonance. Kemudian selanjutnya itu, apa sih itu Nuclear Magnetic Resonance? Jadi Nuclear Magnetic Resonance ini merupakan salah satu metode analisis untuk menentukan struktur molekul dari komponen alami dan sintetik, kemurnian dari komponen, dan arah reaksi kimia. Nah,
NMR ini dia juga merupakan suatu alat yang penting untuk memperoleh informasi mengenai senyawa kimia secara modern. Jadi dia ini dalam senyawa organik ini termasuk alat yang paling modern gitu untuk menganalisis atau mendapatkan informasi dari senyawanya itu. Kemudian NMR ini juga disebut spektroskopi atau spektrofotometer NMR karena merupakan sejenis alat spektroskopi yang frekuensi radio. Dia melalui gelombang radio yang didasarkan pada medan magnet yang berasal dari spin inti atom yang bermuatan listrik. Nah, spektroskopi NMR ini khususnya juga digunakan pada studi molekul organik karena biasanya dia membentuk atom hidrogen dengan jumlah yang sangat besar dan dapat mengetahui inti atom yang spesifik. Nah, kemudian di sini ada jenis NMR. Jadi, ada dua NMR yang sering digunakan pada konfirmasi struktur suatu senyawa. Nah, NMR yang pertama itu ada Nuclear Magnetic Resonance atau CNMR. Dia ini nantinya akan menghasilkan informasi struktural mengenai atom-atom hidrogen. Lalu yang kedua ini ada H-Nuclear Magnetic Resonance atau disebut HNMR. Dia nantinya akan menghasilkan informasi struktural mengenai karbon-karbon dalam sebuah molekul organik. Jadi perbedaannya itu si CNMR ini akan memberitahu informasi mengenai atom-atom hidrogen, sedangkan si HNMR ini dia memberikan informasi mengenai karbon-karbon dalam molekul organik. Kemudian di sini ada NMR dalam analisis kadar air. Nah, NMR dalam analisis kadar air ini dia itu berdasarkan kepada sifat-sifat magnetik dari inti atom, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dia itu mampu menyerap energi, di mana nantinya itu energi yang diserap ini diserapnya oleh inti atom hidrogen pada molekul air. Nah, nantinya dari hasil si inti atomnya itu dapat menentukan suatu ukuran dari banyaknya air yang dikandungnya oleh bahan tersebut. Jadi dia itu menyerap inti atom hidrogen yang ada pada sampel molekul airnya. Kemudian nanti hasilnya dapat menentukan ukuran dari banyaknya air pada sampel tersebut. Kemudian ada prinsip dari Nuclear Magnetic Resonance. Nah, prinsipnya itu dia lebih ke bagaimana si inti atomnya ini bisa menghasilkan hasil spektrum itu. Jadi semua inti yang bermuatannya nanti akan mengalami spin atau perputaran pada sumbu inti dan menghasilkan suatu dipol magnet sepanjang sumbu dengan momentum magnetit mu. Nah, bila inti tersebut diletakkan dalam suatu medan magnet kuat, maka unsurnya ini akan mengalami rotasi atau spin pada sumbu inti dan energi unsur tersebut akan pecah menjadi dua tingkat energi terkuantisasi, atau lebih tepatnya sebagai akibat dari sifat magnet inti tersebut. Jadi akibat dari si sifat magnet inti tersebut ini, si inti unsurnya ini nantinya akan pecah jadi dua tingkat energi terkuantisasi. Kemudian transisi antara tingkat-tingkat energi yang terjadi karena diinduksi medan magnet ini dapat berlangsung bila terjadi absorpsi radiasi elektromagnet dengan frekuensi yang tepat atau sama. Kemudian di sini ada ketentuan dari NMR. Jadi alat Nuclear Magnetic Resonance ini punya ketentuan untuk digunakan pada beberapa sampel aja gitu. Yang pertama itu bilangan quantum spin-nya setengah atau 1/2. Kemudian setiap atom yang dianalisis dengan NMR harus aktif. Jadi maksud aktif di sini itu inti atomnya memiliki nilai proton atau neutron yang bilangannya ganjil. Contohnya 1H, 13C, 15N, 17O, dan 31P. Jadi alat NMR ini bisa digunakan pada sampel yang inti atomnya itu memiliki nilai proton atau neutron yang bilangannya ganjil.
Kemudian selanjutnya ini merupakan alat NMR-nya ya. Nah, alat NMR-nya ini sangat besar, bisa dilihat di sini, tetapi dia kualitasnya dan sensitivitasnya itu sangat baik. Kemudian alat NMR ini energi yang dipakainya dalam pengukuran berada pada daerah gelombang radio 75 sampai 0,5 meter pada frekuensi 4 sampai 600 MHz. Nah, ini merupakan komponen-komponen dari alat nuklir magnetic resonance yang saya perlihatkan sebelumnya. Di sini ada 3 komponen, yaitu ada probe, NMR console, dan workstation berupa komputer. Nah, di probe NMR ini, probe-nya ini adalah antena. Probe-nya ada di tengah ini, dia adalah antena penghubung gelombang radio antara si sampelnya ini. Nah, si probe ini dia ditempatkannya pada pusat medan magnet, di mana nantinya si sampel ini akan diradiasi dengan si energi gelombang radio, dan kemudian sampelnya ini akan menghasilkan respon gelombang radio dan dikirimkan ke konsol NMR ini. Nah, di konsol NMR ini, konsol ini akan berfungsi sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Nah, sebagai penerima, dia ini berfungsi menerima sinyal respon. Nah, sinyal respon itu sinyal respon dari si sampel yang tadi, yang dari gelombang radio, dan kemudian dia menguatkan sinyal hingga 1 juta kali, lalu mengirimkannya ke komputer, ke workstation ini, komputer. Nah, di komputer ini nanti akan diketahui hasilnya. Jadi komputer ini dia akan mengolah data yang terhubung dari NMR tadi, dari hasil inti atom NMR dengan gelombang radio tadi. Kemudian di komputer ini dia melakukan pemrosesan sinyal digital yang kompleks berupa algoritma. Nah, sinyalnya ini nanti akan berbentuk serangkaian puncak atau spektrum yang akan mudah ditafsirkan oleh seseorang yang menganalisis sampelnya ini. Lalu selanjutnya itu ada mekanisme dari NMR. Jadi ini cara kerja si NMR di bagian dalam probe-nya itu. Nah, jadi di dalamnya itu dia ada sampel. Ini sampel tube-nya. Sampelnya itu berada di dalam magnetnya ini, medan magnet. Nah, medan magnet ini nih, di sampelnya ini dia terhubung dengan gelombang radio RF transmitter ini. Nah, nanti energi dari inti atom ini akan terkuantitisasi oleh medan magnet ini. Kemudian dia akan mengabsorpsi si gelombang radio ini. Setelah itu dia akan menyerap menjadi proses resonansi. Nah, pada saat proses resonansi itu nanti dia akan ada nilai beda energi yang dideteksi oleh si detektor ini. Nah, detektor ini dia akan melanjutkan lagi. Dia akan mengkonversi atau mengabsorpsi hasilnya menjadi pergeseran kimia berupa spektrum pada spektra NMR-nya. Nanti hasilnya itu ada di monitor komputernya. Lalu selanjutnya itu ada aplikasi nuclear magnetic resonance ini. Aplikasinya itu di sini ada pada dalam industri kimia. Dalam industri kimia itu ada pengukuran kandungan air atau hidrogen dalam bahan alam. Lalu ada analisis kandungan minyak pada produk jadi dan bahan baku. Kemudian pada aplikasi obat-obatan ada analisis mikrodinamis, contohnya perubahan viskositas darah akibat penyakit dalam tubuh.
Dan pengaplikasian pada industri makanan, di sini ada penentuan kadar lemak padat dalam campuran, lalu ada penentuan sisa air dalam produk freeze dried, dan kecepatan difusi air makanan. Nah, dari yang saya cantumkan hanya ini, namun selain ini masih banyak yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari penyampaian saya mengenai materi analisis kadar air metode nuklear magnetic resonance ini. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.